Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, para penguji tim seleksi penerimaan mahasiswa baru program Doktor Ilmu Akuntansi FEB UGM 2022. Perkenalkan, izin memperkenalkan diri, nama saya Muhtad Fadli. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan presentasi mengenai draft proposal disertasi saya yang berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi akuntansi manajemen strategis serta pengaruhnya terhadap kinerja organisasi BUMN di Indonesia. Baik, saya lanjutkan. Yang pertama adalah mengenai isu penelitian. Yang mendasari saya mengambil isu penelitian ini, pada dasarnya secara pribadi saya tertarik untuk meneliti pada bidang akuntansi manajemen, terutama pada isu akuntansi manajemen strategis. Latar belakang penelitian yang saya angkat adalah kinerja BUMN 2020 mengalami penurunan. Angka-angka dari kinerja BUMN itu cukup fantastis, seperti kinerja pendapatan BUMN tahun 2020 itu sebesar 1.930 triliun dengan laba sebesar 20 triliun. Kontribusi BUMN bagi Indonesia sebagai kontribusi BUMN kepada Indonesia seperti dividen, pajak, dan juga penerimaan negara bukan pajak. Oke, selanjutnya kinerja tersebut tidak lepas dari kemampuan organisasi BUMN dalam mencapai keunggulan kompetitifnya dan tujuan organisasinya. Isu yang relevan, isu teoritis yang relevan mengenai latar belakang di atas adalah peran akuntansi manajemen strategis. Secara umum, akuntansi manajemen itu menghasilkan informasi yang mendukung organisasi untuk pencapaian tujuan organisasinya. Praktik akuntansi manajemen ini berpengaruh dalam hal strategis, yaitu pembentukan rantai nilai strategis, di mana informasi yang dihasilkan oleh akuntansi manajemen itu dapat digunakan untuk pengambilan keputusan operasional dalam pembentukan rantai nilai organisasi. Praktik akuntansi manajemen mampu mempengaruhi kinerja finansial melalui efisiensi dan efektivitas, yang dimana kinerja finansial ini artinya kinerja finansial perusahaan seperti pendapatan dan laba. Isu penelitian selanjutnya adalah bahwa isu mengenai persaingan global dan juga penguatan strategis, di mana lingkungan bisnis saat ini kita tidak bisa hindari bahwa saat ini sudah pada lingkungan global di mana persaingan itu menjadi lebih nyata. Hal itu tentu tidak lepas dari persaingan baik itu swasta, baik itu BUMN dan bentuk organisasi lainnya. Nah, akuntansi manajemen ini menjadi relevan karena mampu mendukung organisasi untuk pengambilan keputusan strategisnya. Organisasi dituntut mampu untuk mencapai tujuan organisasi. Tujuan organisasi itu ya termasuk di dalamnya kinerja, kalau kita berbicara pada akuntansi adalah kinerja akuntansi manajemen untuk keputusan jangka pendeknya seperti akuntansi keuangan. Yang kedua adalah kinerja keuangan itu sendiri, di mana perusahaan bisnis tentu memiliki tujuan kinerja keuangan, pendapatan, dan laba yang maksimal untuk memaksimalkan nilai dari pemilik saham. Yang ketiga adalah saat ini yang menjadi relevan adalah kinerja keberlanjutan dari organisasi atau sustainability. Jadi dalam konteks akuntansi manajemen saat ini, organisasi itu dilihat dari pencapaian kinerja jangka pendeknya, jangka panjangnya, dan juga keberlanjutan dari kinerja organisasi itu sendiri. Nah, pada penelitian ini, praktik akuntansi manajemen strategis yang saya angkat mengangkat isu tema pengaruh dari lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar ini
adalah stakeholder. Kedua adalah mengangkat isu lingkungan internal. Lingkungan internal ini bahwa karakteristik organisasi itu dapat mempengaruhi praktik akuntansi manajemen strategis. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah yang saya angkat ada 5, yang pada intinya adalah ingin mengetahui bagaimana pengaruh pemangku kepentingan terhadap akuntansi manajemen strategis. Bagaimana pengaruh karakteristik organisasi terhadap akuntansi manajemen strategis. Yang ketiga, keempat, dan kelima adalah bagaimana pengaruh akuntansi manajemen strategis terhadap kinerja akuntansi, kinerja keuangan, dan juga kinerja pertumbuhan jangka panjang organisasi tersebut. Tujuan penelitian menjawab dari rumusan masalah, yaitu untuk mengetahui pengaruh pemangku kepentingan dan karakteristik organisasi pada praktek akuntansi manajemen strategis. Lalu untuk mengetahui bagaimana pengaruh akuntansi manajemen strategis terhadap kinerja akuntansi, kinerja keuangan, dan juga kinerja pertumbuhan jangka panjangnya. Landasan teori yang saya gunakan ada 3 kelompok besarnya. Yang pertama adalah landasan teori mengenai akuntansi manajemen strategis, di mana menurut Simon yang paling pertama mendefinisikan strategic management accounting sebagai analisis data akuntansi manajemen termasuk informasi bisnis dan pesaingnya. Dan juga yang terkini yang sesuai dengan variabel yang saya angkat adalah teori dari Kades dan Wilding yang menyimpulkan akuntansi manajemen strategis, praktik akuntansi manajemen strategis pada 5 kategori besar, yaitu perencanaan, pengendalian, dan pengukuran kinerja organisasi, pengambilan keputusan strategis, akuntansi pesaing, dan akuntansi pelanggan. Yang ketiga adalah saya mengambil landasan teori mengenai peran akuntansi manajemen strategis dalam mempengaruhi kinerja organisasi. Baik itu kinerja organisasi jangka pendek, yaitu kinerja akuntansi manajemen, kinerja organisasi jangka panjang, yaitu kinerja sustainability, dan yang utama adalah kinerja keuangan, yaitu kinerja ROE, price to earning ratio, dan juga kinerja harga saham atau market value dari perusahaan perusahaan tersebut. Kerangka hipotesis yang saya gunakan ada 5 hipotesis yang terbentuk dari teori yang saya analisis, yaitu yang pertama adalah bagaimana pengaruh atau pembentuk atau yang mempengaruhi akuntansi manajemen strategis. Saya mengangkat 2 variabel, yaitu pengaruh pemangku kepentingan dan pengaruh karakteristik organisasi. Nah, lalu selanjutnya adalah saya ingin mengetahui dan ingin mengukur bagaimana pengaruh akuntansi manajemen strategis tersebut terhadap kinerjanya, yaitu kinerja akuntansi manajemen, kinerja keuangan, dan juga kinerja keberlanjutan. Jadi ada 5 hipotesis dari penelitian ini yang bisa kita lihat pada perumusan hipotesis berikut. Selanjutnya adalah mengenai desain penelitian. Desain penelitian pada penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif saya gunakan karena pendekatan kuantitatif itu berkaitan dengan bagaimana menguji hipotesis berdasarkan teori yang ada, atau membangun model berdasarkan hipotesis yang nantinya diuji menggunakan angka-angka statistik. Lalu yang kedua adalah metode penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan metode survei atau kuesioner. Selanjutnya adalah populasi penelitian yang saya gunakan adalah manajer umum atau manajer akuntansi BUMN di Indonesia. Pada titik ini penulis belum memiliki data populasi yang valid mengenai berapa jumlah manajer BUMN di Indonesia. Namun penulis memberikan alternatif, yaitu berdasarkan
pada jumlah populasi perusahaan BUMN yang tercatat saat ini di Indonesia, yaitu berjumlah 108 BUMN. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan teknik non-probability sampling dengan mekanisme purposive sampling. Kriteria sampel dari purposive sampling yang akan digunakan adalah perusahaan BUMN yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia, yaitu saat ini berjumlah 20 perusahaan. Mengapa penulis mengambil sampel ini? Karena penulis meyakini secara keacakan dari karakteristik industri dari BUMN-nya juga merata pada BUMN yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. Pengambilan sampel menggunakan metode kuesioner dengan pengukuran skala Likert. Konstruk penelitian yang saya bangun adalah sebagai berikut. Konstruk penelitian ini terdiri dari 6 variabel dan juga 21 dimensi atau pengukuran. Selanjutnya adalah analisis data. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan model structural equation model, menggunakan alat statistik Smart PLS. Structural equation model ini bersifat konfirmasi atau menguji hubungan antara variabel. Tahapan yang akan dilakukan dalam menguji uji statistik menggunakan structural equation model ini ada 3. Yang pertama adalah preliminary analysis, yaitu bagaimana peneliti melakukan analisis sebelum mengukur model, yaitu seperti ukuran sampel, ukuran data, dan juga yang terutama adalah goodness of fit. Yang kedua adalah penilaian pengukuran model. Penilaian pengukuran model ini adalah utamanya adalah nanti untuk menguji konstruk, validitas, dan reliabilitas dari model. Yang terakhir adalah penilaian struktur model, yaitu bagaimana pengaruh keseluruhan dari model yang akan digunakan pada penelitian ini. Demikian penyampaian draft proposal tesis ini. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Mohon maaf jika ada penyampaian kata yang salah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.